Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan terus bersemangat belajar dari rumah. Nah, hari ini kita melanjutkan belajar tema 3, subtema 2, wujud benda. Di pembelajaran 5 dan 6, kita membahas tentang benda gas, alat menimbang dan satuan berat, kilogram, gram, dan ons, membaca, literasi tentang gotong royong, dan hidup sederhana. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Benda gas. Bagaimana sifatnya? Kita pelajari satu persatu ya. Nah, coba sebelum ke sifat benda gas, anak-anak masih ingat contoh benda gas? Ya, ada udara yang tidak bisa kita lihat. Ada juga benda gas yang bisa kita lihat. Ya, asap dan awan. Sifat benda gas yang pertama, bentuk berubah sesuai wadahnya. Yang kedua, volumenya berubah, mempunyai massa. Ini ditunjukkan dari gambar. Ada 2 balon yang mengembang di sini. Jika kita timbang nih ya, tampak setara. Ini terletak pada satu garis. Nah, selanjutnya apabila satu balon dikempeskan, kedudukannya sudah tidak seimbang lagi. Yang mengembang, balon yang mengembang mempunyai massa lebih besar. Artinya dia juga beratnya lebih dibandingkan dengan balon yang kempes. Ini menunjukkan bahwa udara yang ada di dalam balon itu juga mempunyai massa. Selanjutnya, benda gas sifatnya tidak dapat digenggam, tetapi dapat dirasakan. Dan yang kelima, letak partikel penyusunnya berjauhan, sehingga dapat bergerak dengan sangat bebas. Bila digambarkan, tampak seperti gambar. Ini adalah partikel penyusun benda gas. Anak-anak dapat melakukan kegiatan percobaan seperti yang ada di halaman 94 sampai 96. Kita lanjut sekarang tentang alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat. Ini ada timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Bagaimana penggunaannya? Kita lihat di tayangan berikutnya. Nah, satuan ukuran berat. Bila dibuat dalam tangga, tampak seperti pada gambar. Kilogram dari yang paling atas, hektogram sama dengan ons, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, setiap turun satu tingkat, turun satu tangga dikalikan 10. Kalau 2 tangga artinya dikalikan 100. Turun 3 tangga dikalikan 1000. Bagaimana kalau naik? Nah, kebalikannya. Kalau turun tadi dikalikan, kalau naik dibagi 10. Setiap naik 1 tingkat atau 1 tangga dibagi dengan 10.
Naik 2 tangga bagi 100. Naik 3 tangga bagi 1000. Nah, dari sini kita bisa menentukan ya bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons. Di sini kilogram, di sini hektogram sama dengan ons. Turun 1 artinya kali 10. 1 kali 10 adalah 10. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kita lihat di sini. Kilogram ke gram turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3 tangga artinya kali 1000. 1 kali 1000 adalah 1000 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Berikutnya, 1 ons sama dengan 100 gram. Kita buktikan di sini ons. Turun berapa ke gram? 1, 2. Artinya kali 100. 1 kali 100, 100. 1 ons sama dengan 100 gram. Oke. Kita lanjut. Membantu Lani memilih alat menimbang benda yang sesuai. Ini adalah yang ditimbang. Dan yang di sebelah kanan ini adalah alatnya. Mana yang sesuai? Yang pertama, adik bayi ditimbang dengan timbangan gantung. Berikutnya telur ditimbang dengan timbangan warung. Perhiasan ditimbang dengan neraca. Tepung ditimbang dengan timbangan kue. Dan beras dalam ukuran yang besar, ukurannya banyak ya, 1 karung, itu ditimbang dengan timbangan beras. Ya, ini adalah alat menimbang harga yang sesuai dengan benda yang akan ditimbang. Kita lanjut sekarang membaca timbangan kue dengan satuan kilogram dan gram. Kita lihat di sini, ya, ada angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 di setiap timbangan kue. Antara 0 dan 1 ini ada 1, 2, 3, 4 titik, lalu 5 menunjuk ke angka 1. Setiap melangkah ke titik, ya, ini adalah 200 gram, karena 1 kilogram itu 1000 gram. 1000 dibagi 5, 200. Jadi setiap melangkah ke titik 1, 2, dan seterusnya itu adalah 200 gram. Kita tentukan sekarang gambar yang pertama. Menunjukkan berat 5 kg 200 gram. Yang kedua, 4 kg 600 gram. Yang ketiga, 3 kg 400 gram. Berikutnya, 3 kg 0 gram. 2 kg 200 gram. 5 kg 0 gram. 4 kg 200 gram. 5 kg 600 gram. Dan 2 kg 0 gram. Inilah berat masing-masing benda yang ada pada timbangan kue. Anak-anak bisa melihat di buku tematika dan nanti ditulis di buku PS ya dengan melihat tayangan ini. Nah, Bu Guru ingatkan lagi. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Kita tentukan sekarang satuan berat yang sesuai. Berat badan Udin 30 kilogram. Ibu membeli telur seberat 1 kilogram. Berat cincin ibu 3 gram. Dan gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat kue 250 gram. Ini adalah satuan yang sesuai dengan benda yang ditimbang.
ditimbang atau yang diukur. Nah, kita lanjut sekarang. Anak-anak bisa melihat di sini ada gambar apa? Ya, kebakaran hutan. Teks berita ada di halaman 104 sampai 105. Dari teks berita ini kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di buku tema. Yang pertama, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan, sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Yang kedua, gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan. Karena dengan gotong royong artinya masyarakat ikut berperan mencegah dampak buruk peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, selain dengan gotong royong, yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Ya, jadi dari diri sendiri. Kita mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, lingkungan rumah. Lalu ke lingkungan sekitar, kalau setiap orang sadar bahwa lingkungan itu perlu dijaga, maka kebakaran hutan tidak akan terjadi. Ya. Selanjutnya tentang hidup sederhana. Apa itu hidup sederhana? Ya, hidup yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan dalam menggunakan harta yang dimiliki. Kata-kata yang menunjukkan hidup sederhana, rendah hati, secukupnya, cermat, berbagi, dan hemat. Sebaliknya, kata yang bukan menunjukkan hidup sederhana, pelit, mubazir ya, boros, berlebih-lebihan, dan sombong. Nah, dari sini anak-anak tentu tahu mana yang sepatutnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu saja yang menunjukkan hidup sederhana. Ya, kita harus berlatih sejak dini membiasakan untuk hidup sederhana. Anak-anak tentu di rumah juga diajari sederhana, membiasakan hidup sederhana dengan keluarga. Alhamdulillah, kita sampai di akhir pembelajaran. Semoga yang dipelajari hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya nak, jaga kesehatan. Dan berdoa. Berdoa untuk orang tua, untuk diri sendiri, dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.